Ketika vonis itu dijatuhkan, bagaimana respon keluarga? Jangankan keluarga, ada pendeta yang saya hadirkan sebagai saksi, justru kesaksiannya memberatkan saya. Saya mengalami perjumpaan ketika sedang mempersiapkan sholat subuh. Sebetulnya hati kecil saya nih ya, sudah ada semacam isyarat bahwa Alkitab itu, tapi yang nggak enak itu dari belakang, tinju dari belakang. Sasaran mereka saya amnesia. Selamat datang di channel Menjawab Murtadin, sebuah ruang kajian yang berfokus pada penelaahan kritis terhadap berbagai klaim perpindahan keyakinan yang beredar di publik. Sebelum memulai, perlu kami tegaskan bahwa seluruh pembahasan dalam video ini tidak ditujukan untuk menyerang pribadi, melainkan untuk menguji konsistensi logika, akurasi data, dan kesesuaian dalil dari setiap pernyataan yang disampaikan narasumber. Banyak narasi yang beredar di media sosial mengandung unsur interpretasi pribadi, kekeliruan fakta, atau generalisasi yang tidak tepat. Karena itu, kami menghadirkan klarifikasi dan analisis berbasis argumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Kami mengundang Anda untuk berdiskusi secara sehat dan rasional. Silakan sampaikan kritik, koreksi, atau pertanyaan Anda di kolom komentar. Semoga pembahasan ini memberi perspektif yang lebih jernih dan mencerahkan. Mari kita mulai analisisnya. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali lagi bersama saya Elia Mairan di program 3 Hari Channel. Nah, dalam program video yang saat ini kita seperti biasa, kita mewawancarai narasumber yang memiliki kesaksian tentang bagaimana mereka mengikut Tuhan dan bagaimana mereka pada akhirnya bertemu dengan Tuhan. Jikalau sebelum-sebelumnya kita telah belajar dari beberapa narasumber yang luar biasa yang tentu memberkati kita bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup mereka, pada saat ini kita kembali dengan narasumber yang sama tetapi belum pernah hadir di podcast kita sebelumnya. Saat ini kita bersama dengan Bapak Rusli Monoarfa. Selamat siang Pak Rusli. Ya, shalom, selamat siang semuanya. Ya, terima kasih udah datang di podcast kita. Ya. Nah, Pak Pendeta ya, karena Pak Rusli ini adalah seorang pendeta teman-teman, tetapi memiliki kisah karena beliau merupakan seorang murtadin. Mungkin murtadin dalam hal ini dimaksudkan seorang yang bukan Kristen, Muslim ya, Pak Rusli. Nah, kemudian memutuskan menjadi seorang Kristen melayani sampai hari ini. Nah, Pak Rusli, boleh dibagikan kepada kita bagaimana awalnya Pak Rusli memutuskan untuk mengikuti Yesus dan percaya kepada Tuhan? Ya baik, tadi nama saya itu masih kurang. Oh ya? Ya, di akte lahir itu nama saya Muhammad Rusli Monoarfa. Oke. Saudara-saudara, mari kita bicara apa adanya. Kisah dramatis yang dibawakan Rusli Monoarfa ini bukan sekadar testimoni rohani. Ini adalah paket lengkap narasi yang sudah puluhan tahun dipakai murtadin untuk menggiring emosi, mencampur aduk fakta hukum, pengalaman pribadi, dan klaim-klaim supranatural yang tidak bisa diverifikasi. Dan yang paling parah, bagian paling penting, yaitu alasan dia masuk penjara, justru dikemas seolah-olah ia menjadi korban karena iman barunya. Padahal faktanya sangat jelas. Dia dihukum bukan karena memilih agama, tetapi karena melakukan penodaan agama menurut pasal status Isusnata KUHP. Sebuah tindak pidana yang berlaku untuk siapapun dari agama apapun. Ini bukan soal iman, ini soal hukum. Sekarang kita bedah pola ceritanya. Dia mulai dengan drama, bukan saya yang memilih, Tuhan yang memilih saya. Lalu klaim melihat wujud gaib ketika sholat subuh, tapi anehnya semua perjumpaan ilahi itu hadir setelah dia membawa bacaan Injil secara sembunyi-sembunyi, melanggar aturan rumah, dan memendam konflik identitas. Polanya mirip ratusan kesaksian murtadin lain. Campuran tekanan psikologis, perseteruan keluarga, idealisasi agama lain, dan klaim ilusif yang tak pernah bisa dibuktikan. Tidak ada satupun unsur objektif. Semua subjektif dan berdiri di atas persepsi pribadi. Lalu dia masuk ke bagian yang paling sering dipelintir. Ia dipenjara karena bersaksi. Tidak.
Ia dipenjara karena melakukan penistaan agama, menghina keyakinan lama, mencampakkan komunitasnya, dan menyebarkan tulisan provokatif. Negara punya aturan. Siapapun yang menista agama akan diproses, entah dia Muslim, Kristen, Hindu, atau ateis. Tapi dalam ceritanya, semua itu disulap menjadi salib penderitaan karena iman. Seolah-olah penjara itu bukti kebenaran. Padahal tidak ada hubungan antara hukuman pidana dan kebenaran teologi. Jika seseorang masuk penjara karena fitnah atau ujaran kebencian, itu tidak otomatis menjadikan agamanya benar. Ia bahkan menambah bumbu dengan cerita disiksa, ditinju dari belakang, dibuat amnesia, masuk sel tikus, hingga pendeta yang ia hadirkan sebagai saksi justru memberatkannya. Pola narasinya jelas. Semakin ekstrem penderitaannya, semakin besar kesan bahwa ia adalah martir iman. Padahal dalam konteks hukum, semua itu tidak ada urusan dengan kebenaran doktrin. Itu hanyalah konsekuensi dari tindakan yang memang melanggar aturan. Kemudian ia berulang kali mengatakan bahwa hatinya mendapat isyarat bahwa Alkitab itu benar, namun pikirannya melawan. Inilah ciri khas narasi sugestif, memaksakan konflik batin untuk menciptakan kesan bahwa keputusan pindah agama adalah panggilan ilahi. Padahal sangat mungkin itu hasil tekanan psikologis yang panjang dan konflik keluarga yang ia alami sejak kecil. Ia anak ke-15 dari keluarga poligami, membawa obsesi ayah, hidup dalam tekanan ekspektasi, lalu mencari pelarian identitas. Semua itu bukan bukti hidayah. Itu dinamika mental manusia. Lalu, ia mengklaim menemukan hidayah dalam Injil, mengutip Quran secara sepotong-sepotong, tanpa konteks, mengabaikan seluruh penjelasan ulama tentang tahrif maknawi dan penyempurnaan wahyu. Ia membaca ayat di dalam Injil ada petunjuk, tetapi tidak membaca kelanjutannya bahwa umat terdahulu diperintahkan mengikuti nabi terakhir ketika beliau datang. Ia mengutip Yohanes 14 sebagai kebenaran absolut, padahal teks itu pun diperdebatkan di kalangan sarjana Kristen sendiri, dan ia tidak memberi bukti apapun kecuali saya lihat wujud cahaya dan dengar suara. Ini bukan argumen, ini pengalaman subjektif. Dan puncak dramanya, dia butuh juru selamat. Padahal, konsep keselamatan otomatis itu sama sekali tidak ada dalam perjanjian lama yang menjadi fondasi Yesus sendiri. Lalu, ia membangun stigma. Di luar Yesus, tidak ada kepastian keselamatan. Narasi yang terus-menerus diproduksi murtadin untuk menakut-nakuti umat sendiri. Padahal Islam memiliki konsep yang jauh lebih rasional. Keselamatan berdasarkan iman, amal, dan rahmat Allah, bukan klausul tunggal yang tidak pernah diajarkan oleh para nabi sebelum Paulus. Saudara-saudara, narasi ini tidak konsisten dari awal sampai akhir. Ketika bicara iman, dia memakai bahasa spiritual. Ketika bicara hukum, dia memainkan peran korban. Ketika bicara penjara, dia menyulap vonis pidana menjadi pembuktian iman. Ketika bicara ayat, dia memetik sepotong tanpa konteks. Dan ketika bicara pengalaman gaib, semuanya terjadi tanpa saksi, tanpa verifikasi, dan selalu dalam kondisi yang emosional. Inilah tipe kesaksian yang harus disikapi dengan akal sehat. Bukan ditelan mentah. Kisah ini bukan bukti teologi. Bukan bukti bahwa agamanya benar.
Ini hanya cerita personal yang dibungkus dramatis dan dipoles sebagai kebenaran universal. Faktanya tetap dia masuk penjara karena pelanggaran hukum, bukan karena iman. Klaim supranaturalnya tidak bisa diverifikasi. Penalaran teologinya lemah, penuh lompat logika. Dan cara bercerita yang melodramatis tidak bisa dijadikan argumen untuk memindahkan kebenaran dari satu agama ke agama lain. Kalau memang kebenaran itu sejati, ia tidak butuh bumbu drama, tidak butuh kisah penyiksaan, tidak butuh memainkan status korban. Kebenaran berdiri dengan dalil, nalar, dan konsistensi, bukan dengan sensasi. Dan inilah alasan mengapa kesaksian seperti ini perlu didebun secara tegas, agar masyarakat tidak diseret oleh emosi ke dalam kesimpulan yang tidak logis. Setiap orang bebas memilih keyakinan, tetapi jangan pernah jadikan pengalaman pribadi sebagai legitimasi untuk merusak persepsi publik terhadap agama lain. Jangan jadikan vonis pidana sebagai martir iman, dan jangan jadikan drama sebagai kebenaran. Itu bukan iman, itu manipulasi naratif. Rumuskan dalam rukun Iman. iman. Ya, rukun iman yang ketiga. Hanya masalahnya kami tidak dianjurkan untuk membaca. Kalau itu gimana ceritanya? Ada rukun iman tapi tidak dianjurkan baca itu? Nah itu karena sesuatu semacam alasannya bahwa Alkitab yang ada hari ini palsu. Oh. Demikian analisis kita pada episode kali ini. Kami selalu mengingatkan bahwa setiap pemirsa berhak menilai sendiri. Karena itu, silakan tonton langsung tayangan asli yang kami kritisi agar Anda dapat menimbang konteksnya secara utuh dan objektif. Jika Anda merasa pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan analisis berikutnya dari channel Menjawab Murtadin. Tinggalkan komentar, masukan, atau pertanyaan Anda di bawah. Kami membuka ruang dialog yang santun dan berbasis argumen. Terima kasih sudah menyimak. Sampai bertemu di tayangan selanjutnya.